Nih, speed banget Bang Ben. Pada kemana ya? Iya masih rame. Guys. Dan lagi pada ngapain? Join. Jadi kami di sini akan menjelaskan cara dua boot sistem Linux Mint turunan langsung dari Ubuntu. Jadi pertama di sini kita sediakan drive kosong untuk sistem Linux. Kedua, siapkan flash disk 8GB atau 16GB. Lalu untuk bahan software kita memerlukan ISO Linux Mint dan Rufus. Langkah pertama, kita klik kanan pada disk 1 Properties, lalu ke tab Volume. Lihat partition style, apakah dia MBR atau GPT. Selanjutnya ke aplikasi Rufus untuk menjadikan flash disk menjadi bootable. Klik device. Ini tergantung nama flash disk masing-masing. Lanjut ke select. Pilih file ISO Linux, lalu klik open. Pada bagian partition scheme, sesuaikan dengan flash disk kalian di sini. Di sini saya menggunakan MBR. Lalu klik start jika sudah. Jika sudah, hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Lanjut, kita restart untuk masuk ke BIOS. Selanjutnya setelah kita masuk ke mode BIOS, masuk ke volume boot, pilih boot option pertama. Ganti yang asalnya Windows Boot Manager menjadi UV, itu ada di yang bawah. Ini tergantung masing-masing disknya ya. Lalu pencet F10 atau save exit. Nah, kita save yes. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam GNU Group. Setelah itu lalu kita klik install Linux. Baik, langsung saja kita install Linuxnya. Klik 2 kali itu install Linux Mint, lalu tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah keluar langsung kita pilih bahasa. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris. Langsung klik, lalu klik continue. Tunggu lagi beberapa saat, lalu kita pilih keyboard layout. Kita menggunakan English US saja, continue. Dan selanjutnya konekkan ke jaringan internet. Kalaupun tidak ada internet, kita bisa menggunakan klik yang atas itu, I don't want to connect to a Wi-Fi network right now. Lalu klik continue dan tunggu lagi beberapa saat, agak sedikit lama. Lalu bisa centang saja install multimedia codes. Lalu klik lagi continue. Dan ya, karena kita akan mendual boot, jadi kita pilihnya something else. Lalu klik lagi continue. Oke, di bagian ini kita sudah masuk ke menu instalasi type. Langkah pertama, klik bagian please space, lalu klik tombol tambah atau ikon plus di bagian bawah. Setelah muncul jendelanya, kita buat dulu partisi untuk swap area. Pada bagian size, ukurannya dibuat sekitar 8900. Untuk partisinya kita pilih logical, lokasinya tetap di beginning of size. Lalu pada bagian use as kita buat menjadi swap area. Kalau sudah, klik OK. Setelah partisi swap muncul, kita pilih lagi sisa please space untuk membuat partisi utama Linux Mint. Klik tombol plus lagi. Pada bagian ini, tipe partisi kita ubah dari logical menjadi primary. Kemudian pada bagian use as, pilih extend journaling system. Setelah itu, pada bagian mount point, pilih tanda garis miring atau slash. Tanda slash ini berarti partisi tersebut digunakan sebagai root, yaitu tempat utama sistem Linux Mint dipasang. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya masih ada sisa please space lagi. Bagian ini kita gunakan untuk membuat partisi /home. Klik sisa please space, lalu klik tombol plus. Pada jendela partisi gunakan format extend 4. Pada bagian mount point pilih /home. Partisi home digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti dokumen, download, musik, gambar, dan file pribadi lainnya. Kalau sudah, klik OK. Kemudian pada bagian device for bootloader installation, pilih perangkat utama yaitu /dev/sda. Kalau semuanya sudah sesuai, klik install now untuk melanjutkan proses instalasi Linux Mint. Kita menentukan lokasi dan zona waktu
sesuai yang digunakan. Pada contoh ini dipilih Jakarta Time untuk menyesuaikan waktu Indonesia. Setelah pengaturan selesai, klik tombol continue untuk melanjutkan proses instalasi. Sistem kemudian akan menyalin file dan memasang seluruh komponen diperlukan ke dalam komputer. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi mencapai 100%. Jika muncul installation complete, berarti Linux Mint telah berhasil terpasang. Dual boot memungkinkan pengguna Windows dan Linux dalam satu perangkat. Sistem ini memberi fleksibel, mendukung aplikasi yang berbeda, meningkatkan pelajaran. Windows dan Linux Mint dapat berjalan dengan baik dalam satu perangkat dan memberi kemudahan serta fleksibel bagi pengguna.